teman-teman, di sesi ini kita akan membahas khusus mengenai archetype. Archetype adalah sebuah konsep Jung yang paling populer selain tipologi dia yang membagi antara introvert dan extrovert yang sering kita dengar. Archetype populer karena dia paling mendekati dunia nyata, artinya dapat diterapkan dan dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Archetype bermakna sebagai jejak-jejak warisan ras. Bentuknya dia bisa kumpulan emosi, kumpulan ingatan, pedoman kita berperilaku, dan peran-peran dalam kehidupan kita. Archetype ini bentuknya banyak dan jumlahnya banyak sekali. Contoh archetype itu misalnya archetype ibu. Kita semua bangsa punya image tentang ibu ya, archetype tentang ibu. Juga archetype lover. Kita kenal ada Romeo and Juliet. Kemudian di novel yang terkenal itu adalah Ronggeng Luku Paruk ya, kalau di negara kita, karangan Ahmad Tohari, itu bercerita tentang tokohnya yang bernama Serintil. Serintil itu hidupnya bisa dikatakan hanya menjalani atau melayani archetype dia, yaitu archetype the lover. Hidupnya untuk cinta dan untuk mewujudkan cintanya itu. Lalu ada archetype hero, dan banyak lagi. Namun umumnya archetype itu bersifat antromorfis. Antromorfis itu artinya menyerupai manusia ya, seperti peran-peran itu tadi. Namun tidak selamanya begitu. Jung dalam wawancara dia dengan BBC, dia menyebutkan ada love at the first sight atau cinta pada pandangan pertama itu juga archetype. Jadi kita lihat begitu longgar batasan tentang archetype ya. Intinya archetype itu sudah ada menjadi pola perilaku yang ada sejak zaman dulu, hari ini, dan seterusnya. Dukun itu sudah ada dari dulu, paranormal ya. Hari ini juga masih ada. Dan nanti pun saya kira sampai generasi berikutnya tetap akan ada. Itu salah satu archetype yang sudah ada dari zaman primitif dulu ya. Nah, Jung menetapkan ada beberapa archetype yang utama dan populer. Yang pertama adalah archetype persona. Kita selalu punya archetype ini. Dan ini berguna bagi ego. Tanpa archetype ini, kita akan menjadi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di dalam dunia seni, itu ada satu contoh lagu dari God Bless, yang berjudul Panggung Sandiwara. Saya ingin menyanyikannya semampu-mampunya saya. Mohon tidak didengar suaranya, tapi diperhatikan liriknya. Saya coba ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Alhamdulillah, selesai. Oke. Nah, ada kata dunia ini bagai jembatan kehidupan. Dunia ini penuh peranan. Ya. Ini menggambarkan persis bahwa ego itu di dalam menghadapi dunia, dia perlu jembatan, yaitu archetype itu, archetype persona. Persona itu memang digunakan ego untuk menghadapi dunia luar. Lingkungan kita kan selalu berubah. Jadi tanpa persona atau topeng kita pasti gagal. Persoalannya, jangan sampai persona itu terlalu melekat dan permanen pada diri kita. Itu akan menghilangkan kepribadian kita yang otentik.
Sebagai contoh, saya sekarang sedang mencoba untuk sharing pada teman-teman. Tentu saya tidak akan sharing di supermarket. Saya tidak akan sharing kepada keluarga saya tidak akan sharing pada tetangga saya. Kemudian juga misalnya seorang ulama atau pendeta, kan dia tidak bisa juga berdakwah di mana-mana kan, di supermarket, di stasiun ya. Juga polisi atau hakim yang mungkin sangat ditakuti ya dengan personanya yang berwibawa itu, mungkin di rumahnya menjadi juru tamat atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, nggak ada masalah. Ya. Juga salesman yang berhasil ya, kan tidak mungkin dia setiap ketemu teman dia jualan, ke toko dia jualan, ditawarin orang dia balik nawarin, terus di rumah dia menjadi salesman, tidak ya. Jadi kita pakai persona itu tergantung situasi, tidak bisa terus-menerus. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak bisa melakukan persona itu. Nah, di dalam terapi Jung itu menjadi perhatian utama dari terapi. Jadi salah satu tugas terapis adalah bersama klien ya tentunya adalah membongkar, mengidentifikasi dan membongkar persona-persona itu sebanyak mungkin. Jadi jangan sampai persona itu tebal. Tentu tidak bisa hilang semua. Seperti contoh persona itu ya. Untuk tetap harus kita perlukan kan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau terlalu tebal kan jadi kita kehilangan kepribadian kita yang sejati dan kita juga akan terancam untuk menjadi orang yang tidak otentik ya, tidak murni ya, tidak sebenarnya. Jadi itulah persona yang digunakan di dalam terapi yang menjadi pokok untuk mencapai kepribadian yang utuh, kepribadian yang sehat secara jiwa dan kejiwaan. Archetype ini belum selesai. Persona baru satu contoh, masih ada archetype yang menarik ya dan populer. Archetype itu yang akan digunakan dalam dunia seni, di dalam dunia politik, di dalam dunia perdagangan. Ya, itu nanti semua akan kita bahas di dalam sesi berikutnya setelah ini. Terima kasih, sampai jumpa, salam.